Waktu itu kan PSI mendeklarasikan Pak Prabowo, ya kan, sebagai calon presiden. Pak Prabowo naik ke panggung, disebutkan ini, yang terhormat, sini. Dia bilang, itu Pak Yusril, saya sudah kenal Pak Yusril lebih 40 tahun yang lalu. Dan ya mungkin orang agak kaget dengan apa ya betul ya. Saya kenal Pak Prabowo itu sekitar tahun 82. Ya. Jadi beliau pun siapa letnan begitu pangkatnya masih muda sekali. Saya waktu itu saya sudah jadi aktivis mahasiswa, saya sudah ketua MPM UI tahun 80 gitu. Jadi itu terus berlangsung ya. Ketika saat krisis tahun 98 itu memang sangat rapat ya. Jadi rumah saya waktu itu di Ciputat itu dijaga sama Koster, itu diperintah sama Pak Prabowo, dipanggil tentara itu satu kompi. Ya kamu ini ya kalau ada 100 meter beri peringatan, tembakan ke atas. Kalau masuk depan rumahnya tembak di tempat. Saya waktu itu ya gimana ya karena bilang kalau orang ini mati ya kita repot kita semua. Memang ya kan waktu itu kan yang dianggap paham masalah konstitusi di sekitar Pak Harto kan tinggal saya pada waktu itu ya, Pak Jimli ya, tapi kan Pak Jimli waktu itu masih di kampus saja, saya kan ada di pusaran kekuasaan konflik pada waktu itu. Nah, jadi hubungan dengan beliau, dengan Pak Sapri itu lama sekali. Dan memang betul yang Anda katakan itu, posisi Pak Prabowo itu sangat dilematis ya, seperti itu ya. Beliau menantu Pak Harto, beliau tentara, dan beliau di tentara itu juga kan pasti juga ada rival-rivalnya, biasalah seperti itu kan. Sebagai orang muda dan Jen Kopassus terus jadi Pangkostrat pada waktu tahun 98 itu dengan pangkat Letnan Jenderal, kan selangkah lagi beliau Kasat. Ya. Sama-sama rising star nih Pak Yusril di kalangan intelektual Muslim, Pak Prabowo rising star di tentara gitu. Iya betul. Sama-sama muda. Iya. Dan sama-sama juga banyak yang motong jalannya kan, seperti saya 99 ya ketika maju ke pencalonan presiden kan yang motong langkahnya itu ya Pak Hartono Marjono almarhum, Pak Ibu Aisyah Mini, Pak AM Fatwa, ya senior ya. Kadang-kadang tuh ada juga perasaan senior itu nggak begitu happy kalau melihat ada junior tiba-tiba melejit ke atas. Nah, saya kira di Pak Prabowo pun pada waktu itu seperti itu juga keadaannya ya. Mungkin juga ada yang nggak suka ya Pak, ini apa karena menantunya presiden terus karirnya kok jadi melejit seperti itu. Walaupun sebenarnya kita tahu ya Pak Prabowo masih perwira menengah, kan bertugas di Timur dengan segala risikonya. Kalau memang dia menantu presiden anaknya Pak Profesor Sumitro, kan mestinya kan enak-enak aja jadi tentara, kan betul-betul tentara di lapangan. Dan saya ingat betul ketika beliau menjadi Danjen Kopassus kan mulai keadaan itu saya mulai agak tegang kan. Sampai pada waktu jadi Pangkostrat mulai terjadi Krismon tahun 98 itu. Dan seperti kita ketahui pada waktu tahun 66-67 Pangkostrat itu kan Pak Harto pada waktu itu. Pada waktu Semarga 30S. Dan Kostrat kan memainkan peran yang sangat menentukan pada waktu itu. Jadi orang membayangkan tahun 98 itu Kostrat juga akan memainkan satu peran yang penting. Nah, tapi sampai pergantian pada Pak Habibie, ini kan para senior masih tetap ada di atas. Pada waktu itu Pak Wiranto Panglima TNI-nya, Pak Bagio HS kan Kasat pada waktu itu. Jadi Pak Prabowo ini kan orang bisa meramalkan dia bisa jadi Panglima TNI. Ya, orang nomor 3 lah kurang lebih itu ya secara ini kurang lah pada waktu. Tapi ya akhirnya ya terjadilah musibah yang tidak mudah untuk dijelaskan. Ya banyak sekali salah paham terhadap hal itu ya, seolah Pak Prabowo itu mengerahkan pasukan mengepung rumah Pak Habibie ya, mau melakukan kudeta. Pak Habibie pun pada waktu kejadian ngomong ke saya begitu. Saya kan seperti nggak percaya gitu. Oh ini benar Pak Habibie. Kan saya kantor saya pada waktu itu kan ada di kantor Menko Polhukam sekarang ini. Pak Habibie kan di Binagraha. Saya dipanggil. Pak, apa yang terjadi Pak? Karena Pak Habibie sering manggil saya dari hal-hal yang serius sampai soal-soal yang
kadang-kadang menurut pikiran saya aneh gitu ya. Misalnya Tiba-tiba kan ditelepon sama Ajun, Pak Presiden panggil, Pak Yusril datang ke Binaga. Dia datang. Saya pikir ada masalah serius. Kata Yusril, itu ada orang namanya Nika Ardila. Oh, dia meninggal, kok orang pada nangis-nangis di kuburan. Siapa orang itu? Saya pikir mau nanya apa, Bang? Nika Ardila, berarti Nika Ardila itu meninggal kan? Eksiden mobilnya. Kecelakaan. Saya bilang dia penyanyi, Pak, ini anak-anak muda suka sama dia gitu. Dia kecelakaan terus meninggal, maka orang nangis-nangis. Oh, begitu ya kan? Dia pikir siapa gitu. Dia heran dia melihat. Dan tanyanya Yusril kan. Tapi soal Pak Prabowo itu saya sempat bertanya. Nah, jadi dan saya waktu itu saya nggak percaya pasti ya Pak. Tapi memang sih mungkin ya ada dianggap sebagai satu pelanggaran prosedur ya. Mestinya ketika terjadi sesuatu, kalau presiden itu berada dalam ancaman, yang pertama bertindakan adalah Pas Pampres kan. Pas Pampres itu kan Mayor Jenderal kan, itu kan di bawah langsung Panglima TNI. Dan kenapa Kostrat dan bertindak? Jadi dari segitulah mungkin ya macam-macam lah dicari orang kesalahannya, sehingga akhirnya ya, sangat tragis ya beliau dibawa ke Dewan Kehormatan Militer ya, termasuklah waktu itu yang mengadili beliau ya Pak SBY, Pak Agung, Pak Bagio, ya begitu ya, yang senior-seniornya mengadili sehingga beliau ya diberhentikan. Yang sekarang senior-senior itu mendukung Pak Prabowo pula di Pilpres kali ini. Saya ingat betul satu hari ya, waktu itu saya Menteri Kehakiman. Jadi Pak Prabowo itu baru aja diberhentikan. Beliau datang ke kantor saya. Dia bilang, Pak Yusril, saya sekarang ikut Hashim. Dia bilang, oh gimana Mas Bowo? Ya udahlah, saya mau bisnis saja gitu. Terus ngomong sama saya soal, kalau nggak salah mau pabrik semen saya yang di Cibinong. Terus ada satu lahan di Nusa Kambangan, ingat saya. Nusa Kambangan itu kan daerah yang jadi kewenangannya Menteri Kehakiman.